Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih menyebutkan tentang benda-benda yang dihukumi najis dalam agama. Sehingga bila kita badannya ada benda-benda ini, maka kalau tidak dibersihkan sholatnya tidak sah. Atau pakaian kita ada benda-benda ini, maka sholat kita kalau pakaian itu enggak dicuci tidak sah. Sehingga penting sekali kita harus mengetahui tentang benda-benda najis. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa madhiyin, dan contoh najis adalah madhi. Bi mu'jamatin, dengan huruf dzal yang bertitik. Lil amri bi ghuslidz dzakari minhu, karena ada perintah Nabi dengan membasuh zakar daripada keluar mandi. Wa huwa ma'un abyadu aw asfaru raqiqun yakhruju ghaliban 'inda zawarani syahwati bi ghairi syahwatin qawiyatin. Wa huwa, dan dia madhi, ma'un, yaitu cairan, abyadu, yang putih warnanya, au asfaru, atau kuning warnanya, raqiqun, yang encer, yakhruju, yang keluar oleh cairan itu, ghaliban, pada umumnya, inda zawarani syahwati, ketika bangkitnya syahwat, bi ghairi syahwatin qawiyatin, dengan ketiadaan syahwat yang kuat. Wa wadin, dan berikutnya adalah wadi. Bi muhmalatin, dengan dal yang tak bertitik. Wa huwa ma'un abyadu, wadi yaitu cairan yang putih warnanya, kadirun, yang keruh, sakhinun, yang kental. Yakhruju ghaliban aqibal bauli, yang keluar cairan itu pada umumnya sesudah kencing, aw inda hamli syai'in thaqilin, atau ketika memikul sesuatu yang berat. Wadamin, dan darah. Hatta ma baqiya ala nahwi azmin, sampai-sampai apa-apa yang tersisa di atas seumpama tulang. Lakinnahu ma'fuun anhu, akan tetapi darah yang ada di tulang itu yaitu dimaafkan. Wastasnau minhu al-kabida wat-tihala wal miska, dan mengecualikan oleh para ulama daripada darah yang najis al-kabida, akan hati, wat-tihala, dan limpa, wal miska, dan misik, ay walau min mayyitin, yakni sekalipun misik itu keluarnya daripada manjangan yang mati.
inin aqadat, jikalau tersimpul oleh itu misik. Wal alaqata, dan mengecualikan para ulama akan segumpal darah. Wal mudghata, dan segumpal daging. Walabanan, dan mengecualikan akan susu. Khoroja, yang keluar oleh susu. Bilauni damin, dengan warna darah. Wadama baydatin lam tafsud, dan mengecualikan oleh ulama akan darah telur yang tidak rusak, tidak busuk oleh telur. Wa qayhin, dan nanah. Li'annahu damun mustahilun, karena bahwa nanah yaitu darah yang berubah. Wa sodidin, dan danur. Wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun, danur yaitu cairan yang encer yang bercampur akan cairan itu oleh darah. Wa kadza ma'u jurhin wa judriyin wa naftin in taghayyara. Begitu juga najis yaitu cairan koreng dan luka, wajudriyin, dan koreng, wanaftin, dan pepelentingan, intaghayyara, jika berubah. Wa illa, jika tidak berubah, fama'uha tahirun, maka adapun cairan semua itu luka, koreng, pelentingan, tahirun, yaitu suci. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih menyebutkan tentang benda-benda yang dihukumi najis dalam agama. Sehingga bila kita badannya ada benda-benda ini, maka kalau tidak dibersihkan sholatnya tidak sah. Atau pakaian kita ada benda-benda ini, maka sholat kita kalau pakaian itu enggak dicuci tidak sah. Sehingga penting sekali kita harus mengetahui tentang benda-benda najis. Sesudah kita mengetahui yang pertama tinja, yang kedua kencing, benda najis tuh. Nah, yang ketiga, benda najis itu adalah madhi. Madhi itu hukumnya najis. Apa itu madhi? Madhi itu adalah cairan warnanya putih kekuning-kuningan, kayak putih susu tuh. Jadi enggak putih banget, rada kuning begitu. Nah, cairan ini umumnya keluar ketika timbul syahwat, namun syahwatnya tidak kuat. Jadi syahwat yang rendah, tidak tinggi. Ada namanya sutet. Sutet itu tegangan ekstra tinggi. Ini bukan sutet. Jadi tegangannya fall, ya, fall kata babeh kita. Ini saudara, namanya disebut madhi. Biasanya orang kalau bercumbu-cumbu itu keluar madhi. Seringkali perempuan itu keluar madhi. Atau kita membayangkan sesuatu, berhayal, atau nonton BF gitu, maka itu bangun dia, ada cairan yang keluar. Keluarnya nggak enak, tapi keluar biasa aja keluarnya itu, dan nggak lemas di badan.
Hah? Iya, enggak terasa lemas, biasa saja. Ini namanya disebut madhi. Jadi kita bedakan dengan mani. Kalau mani keluarnya lemes, begitu keluarnya juga enak. Kalau ini enggak, biasa aja keluarnya. Kadang enggak berasa kalau dia keluar. Ini namanya disebut madhi. Madhi. Maka masalah madhi ini putih atau kuning itu ada kalanya mempengaruhi kondisi suhu. Kalau kemudian musimnya panas, biasanya cairan itu rada kuning. Kalau musimnya dingin, cairan itu putih. Maka kita menyebut cairan putih atau kuning, karena tergantung daripada cuaca. Itu mempengaruhi daripada cairan ini. Sering pada perempuan lebih banyak. Dan madhi ini akan keluar dari orang yang baligh. Jadi tidak ada rumusnya, ada anak kecil umur 7 tahun keluar madhi, tidak ada. Jadi kira-kira di 10 tahun ketika udah keluar mani itu bisa muncul madhi. Tapi kalau dia belum baligh, tidak ada orang yang keluar madhi. Rumusnya madhi itu baligh. Tidak ada anak kecil yang keluar madhi. Dan madhi ini hukumnya najis. Hukumnya. Mana dalil najisnya? Kata Fathul Mu'in, lil amri, karena ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan kemaluan yang keluar madhi, tapi tidak mewajibkan mandi. Enggak mandi, begitu. Jadi hanya dibersihkan kemaluannya saja, sebab yang batal wudu, begitu. Jadi wudu batal, begitu. Jadi bersihin, ya kita wudu. Dalilnya mana? Bahwa madhi ini najis dan Nabi perintahkan untuk membersihkannya. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari tuliskan dalam sahihnya. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mantunya Rasulullah, juga sahabatnya Rasulullah. Jadi saudara, jadi mantu, dan menjadi pengikut setia yang luar biasa. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib yang lahir hari Jumat tanggal 13 bulan Rajab tahun 30 dari tahun gajah. Jadi sehingga umurnya dengan Nabi terpaut 30 tahun. Tuaan Nabi. Kata Imam Ali bilang begini,
kuntu rajulan madzaan. Saya ini tipikal laki-laki yang sering keluar mati. Kata Imam Ali, saya ini tipikal laki-laki yang sering keluar mati. Namun fastahyaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as'alahu liqurbi natihi minni. Cuman masalah ini mati, saya ini malu kalau langsung nanya sama Nabi, walaupun Nabi itu guru saya. Cuman ngomongin nanya hukum ini bagaimana sungkan saya, nggak enak. Masalahnya anaknya Nabi bini saya, lah kan saya mantu, walaupun tuh guru, masalahnya mertua. Mau nanyanya nggak enak, sebab ini rada pribadi banget. Akhirnya kata Imam Ali, fa akhbartul Miqdad bin al-Aswad. Saya bilang sama Miqdad, pembantunya Imam Ali, Miqdad, tolongin saya. Apaan? Nanya sama guru, tapi jangan bilang saya, jangan sebut, jangan. Bilang aja ada yang nanya begitu sama guru. Itu namanya cara bertanya. Kayak begitu cara kita bertanya. Kenapa sering muslim menjadi acak-acakan dalam beragama? Muslim tuh seringkali ogah mau nanya sama guru, tapi kalau sama Google aja nanya aja apa aja. Sama Google, sama guru nanya. Yang sama Google mah apa aja? Hukum maulid. Waduh, sampai 100 di depan bina semua. Google nanya sama guru. Cuma nanyanya yang bagus. Ada orang tuh namanya begitu, kan enggak menyebutkan begitu. Nanya. Kalau kita enggak pakai nanya, adabnya kelewat kita. Kalau kelewat lebih bagus, mendingan lebih parah adabnya. Padahal waktu guru mempersilahkan bertanya sebagai adab Islam di dalam taklim diniyahnya, dia nanya. Cuman dia bilang, kalau gua nanya kesannya gua bodoh. Tuh kalimat itu dari setan yang muncul. Jadi kagak nanya. Kagak. Ini gak ada yang nanya nih, kata gurunya. Nggak ada. Baik, kita doa. Selesai doa, gurunya ngeteh. Makan datu singkong sama tahu. Nanya. Kagak boleh banget guru istirahat. Murid songong. Murid waktu disuruh nanya kagak nanya. Guru pengen napas kagak boleh. Kalau modal tanggung jawab, ini murid begini nih. Jangan kita guru istirahat, biar dia istirahat. Waktu disuruh nanya, berarti waktunya lagi disiapin. Ya udah, kalau nggak mau ngasuh, kagak boleh sama dia. Wah, ini murid songong model begini. Begitu, kelewat adabnya. Begitu. Jadi kalau udah kelewat namanya su'ul adab. Udah kelewat. Begitu. Jadi akhirnya Miqdad datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Miqdad kepada Nabi, dia bilang, kata Miqdad, ya Rasulullah, begini, ada orang Nabi, dia tabiatnya sering banget keluar mati. Itu bagaimana dalam agama? Kalau keluar mati itu
Apakah disuruh mandi kayak mani, ataukah dibersihin aja dakarnya sehingga madi itu hanya najis tapi tidak mewajibkan mandi, atau bagaimana? Inilah Islam. Maka Al-Quran itu mendorong banget kepada muslim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo pada nanya sama ulama hal yang kita tak tahu. Nanya begitu, jangan udah kejadian nanya, belum memulai itu nah. Maka kemudian Nabi jawab, Miqdad, itu kalau orang keluar mandi, ndak usah mandi, bersihin aja zakarnya dengan air, lalu dia wudu, sebab mandi kayak kencing, najis, membatalkan wudu. Enggak mandi Nabi, enggak, bersihin aja zakarnya sebab mandi najis dan wudu. Bilangin ama yang nanya Miqdad, walaupun yang nanya Ali, jawabnya begitu ya. Nabi tahu siapa yang nyuruh. Nabi, guru tuh tak, bilangin namanya. Walau kana aliyan, dalam satu riwayat, sekalipun yang nanya adalah ahli, bilang hukumnya bersihin wudu. Maksudnya disuruh bersihin sebab madi najis. Ingat madi najis, supaya anak kita benar. Kita habis tidur sama bini, begitu mau tidur lagi, bersihin dulu, bersihin, jangan langsung takut masih ada mati segala macam, campur barang najis sama anak, maka kelakuan anaknya najis. Cuman karena orang najong, nggak ada najong lu begitu. Najong tapi najis sebetulnya, begitu. Cuman orang aja begitu. Ini kita harus rapi urusan daripada mati najis itu mati. Mana lagi unsur najis keempat? Benda najis itu adalah wadi. Ada madi, ada wadi. Kita harus pandai membedakan. Kalau wadi adalah cairan warnanya putih, putihnya keruh, biasanya kayak susu jahe gitu, kan putih keruh tuh, berarti wadi nih. Ya bukan, ini warnanya putih keruh, kental. Kalau wadi jadi bedanya dengan madi mah encer, tapi kalau wadi kental. Wadi nah umumnya keluar wadi ini ketika orang habis kencing atau habis memanggul beban berat. Jadi kalau capek banget badan itu keluar cairan habis kencing, kental begitu, kayak orang kejengkolan tuh. Jadi kental ya. Kalau kejengkolan sakit setengah mati, begitu. Itu namanya wadi. Sehingga kalau wadi keluarnya bisa saja bukan saja orang yang sudah baligh,
biar kata bocah umur 7 atau 8 tahun, bila diporsil tenaganya kayak pengamen-pengamen di lampu merah tuh, atau disuruh sama orang tuanya ngangkat beban berat, bisa keluar wadi. Jadi wadi itu bisa dari orang baligh, bisa saja dari bocah. Sebab di antara rumusnya, kalau orang tuh capek banget, itu seringkali keluar cairan itu, namanya disebut wadi. Nah, wadi ini hukumnya najis, sama kayak mandi tadi, dicuci, dibersihkan, wudu, sebab dia najis. Tuh, jadi 4 yang disebut barang najis. 5 wadamin. Barang najis itu adalah darah. Maksud darah adalah darah yang mengalir, darah yang bukan darah yang membeku sendiri, seperti hati, limpa, darah juga itu. Darah yang mengalir, baik itu darahnya dari manusia atau darahnya darah binatang. Kalau ngomong darah itu hukumnya najis. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, pada surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an takuna maitatan aw daman masfuha, darah, aw daman masfuha, aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakan olehmu, wahai Rasulullah, aku tidak dapatkan pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram dimakan, kecuali bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi dan seluruh unsur babi. Semua itu najis. Quran tegas, daman masfuhan hukumnya adalah najis, darah najis. Di samping itu, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, di dalam kitab sunannya, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah bilang, ada sahabat perempuan, murid Nabi perempuan, namanya Khawlah bintu Yasar. Kata Abu Hurairah, satu hari Khawlah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khawlah ini sahabat yang kurang berpunya, miskin. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fa kaifa asna. Kata Khawlah, wahai tuan guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saya ini cuman punya baju satu. Sahabat nih, dekat sama Nabi, bajunya cuman satu doang. Itu baju ia buat sholat, ia buat sehari-hari. Bajunya tuh. Kalau bini kita bajunya berapa? Banyak. Begitu berapa? Selemari. Ini ada yang datang ngereditin lagi, mau ngambil lagi enggak? Ngambil lagi. Iya. Makanya orang yang rajin ke majelis taklim tuh kebanyakan ibu-ibu. Al-Madinah aja banyak bapak ini. Nih kebanyakan itu. Mau hari apa aja dia punya majelis. Ada majelis. Cuman tidak sedikit ada seorang suami bininya mau ngaji bukan alhamdulillah baca istirja. Innalillah wa inna ilaihi. Ketika bininya, bang mau ngaji, innalillah, udah inilah lu ngaji lah. Kemarin dari majlis yang Senin belum lunas, ini bakal ngutang lagi. Dia hina-hina, udah begitu aja dia. Tuh. Haula bilang saya ini baginda Rasul punya baju atuh. Masalahnya kan saya ini kan perempuan men. Bagaimana ini baju yang ada darah men nih? Apa yang saya harus lakukan sebagai muslimah? Begitulah para sahabat itu rajin ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, idza tahurti faghsilihi summa sholli alaihi. Haula, bila ente udah selesai men, itu pakaian yang kena darah men kamu cuci, udah bersih, biar dikata basah apalagi kering, lu pakai sholat. Nabi perintah suruh cuci, enggak boleh langsung sholat. Itu menunjukkan darah itu najis. Darah itu najis. Gitu. Nabi kalau sudah barang itu sudah tak boleh protes. Nabi. Tuh. Bagaimana kalau darah pada daging sapi masih ada darahnya? Di tulang-tulang dalam itu najis apa kagak? Hatta nabaqiya ala nahwi azmin, termasuk najis darah yang ada di tulang-tulang itu najis. Cuman lakinnahu ma'fuun anhu, najisnya dimaafin, enggak apa-apa. Yang ada di tulang di sop enggak apa-apa, ini tukang sop enggak apa-apa, dimaafin. Karena kita enggak bisa supaya tulang ini enggak ada darahnya. Hah? Ngesop tulang bukan ngesop darah. Oh iya, judulnya juga ngesop tulang, katanya bukan ngesop darah. 5 syaqqah, karena kesulitan. Agama itu kalau yang sulit-sulit jadi mudah. Agama itu tak bikin sulit kita. Cuman yang bikin sulit adalah kita. Demen sama gaya hidup ngutang, nggak kebayar aja. Sholat tahajud, gue udah tahajud seminggu, ngapa nggak ada jawaban utang gue belum lunas? Salah lu. Udah tahu gaji segitu ngutangnya gede banget. Nah jadi kita harus paham, jangan nyalain Allah mulu, udah kayak kita paling benernya aja. Begitu, ada salah kita. Dalam ilmu IPA tuh dijelaskan
tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya yang ada pada benda. Bila gaya satu benda itu tinggi, maka tekanan benda pasti tinggi. Begitu dalam ilmu hidup tasawuf. Tekanan batin hidup tuh berbanding lurus dengan gaya hidup. Bila orang tuh gaya hidupnya tinggi, pastikan tekanannya tinggi. Tekanan. Kalau gaya hidup biasa-biasa aja, ya biasa aja. Begitu, kan udah disuruh pakai baju di badan jangan di badan puyeng, kegedean atau kekecilan. Ngukurlah laki sendiri. Tetangga kita sih emang lakinya direktur, laki kita kondektur, emang ujungnya sama tur, tapi depannya ini loh, depannya ini. Jadi kita ngukur diri, samain sama teman kita walaupun bukan tetangga yang kondektur. Kita mesti lebih beruntung dari dia, biar jangan banyak mengeluh. Begitu. Repot. Apalagi kemarin tambah hancur. Untung sekarang rada longgar. Kemarin mah ya Allah, keluar rumah nggak boleh. Keluar rumah, suruh di rumah. Kalau di rumah sama bininya, palanya ditoyor aja, bang di rumah mulu, ngerem mulu, kata dia. Kalau ayam ngerem, betelur, lu nih telur lu nih ada 5 ini, mau dimpanin apa? Sono ngeluyur. Daripada ribut, keluar juga dari rumah, ketemu polisi, keluyuran mulu, dibilang lockdown, pulang. Dia bingung dia. Mau pulang diomelin bini, keluar diomelin polisi. Kemana saya harus? Ke masjid aja, dikunci masjidnya. Ya Allah, mati. Maka yang mati banyak karena bingung. Begitu, kayak begitu. Darah yang di tulang tetap cuman dimaafkan. Apakah semua darah? Inilah kita harus pahami. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ada alif lamnya, enggak wadamun. Yang enggak ada alif lamnya bentuk nakirah dikasih sifat daman masfuhan, enggak daman doang. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dan darah. Apakah semua darah? Nah, ada taksis. Tidak. Ada yang dikecualikan. Apa itu taksis tuh? Ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Mengeluarkan sesuatu dari hukum yang ada sehingga mendapatkan hukum di luarnya. Yang tadinya darah itu adalah najis, keluar sehingga mendapatkan hukum tidak najis. Mana darah yang tidak najis? Satu, hati. Ada teman kita, makan apa bang? Saya makan hati. Hati yang pelak maksud. Hati. Kabib itu hati itu darah membeku. Tapi yang membuat beku siapa? Allah. Itu namanya di luar kendali kita. Halal, enggak najis. Limpa, darah juga, tapi beku. Yang membuat beku Allah. Halal, suci, tidak najis. Begitu. Bagaimana darah yang dikumpulin jadi beku? Apa tuh namanya tuh? Apa namanya? Marus. Iya.
Ini namanya ulah siapa? Ulah kita. Hukumnya najis. Dimakannya begitu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, juga Imam Muslim, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani. Dalam riwayat Abu Dawud bunyinya uhillat lakum maitatani, sama aja. Dihalalkan bagi kita umat Islam ada dua darah. Darah walaupun darah tapi ama Allah halal, suci. Apa tuh? Al-kabid, ati, wattihal, dan limpa. Limpa nih biar dikata, tahu limpa nggak? Suka dibikin di itu tuh, dendeng. Itu darah dasar. Maka suci. Suci, halal. Mana lagi misik? Misik itu dari darah yang ada di manjangan, tapi yang ngolah adalah Allah yang ngolah. Begitu. Dari darah ini berubah jadi misik, wangi misik, mahal. Begitu. Ini Allah nih yang ada, dari manjangan keluar darah jadi misik, wangi. Itu darah. Tapi yang membuat wangi ini bukan ulah manusia. Suci, boleh pakai. Mana lagi? Bagaimana kalau manjangannya udah mati? Biar manjangannya mati, asal udah jadi misik, tetap halal, suci. 3, 4, segumpal darah. Jadi kalau orang hamil keguguran akan ada keluar, bisa aja darah yang menggumpal. Ini menggumpalnya ini jadi 40 hari pertama segumpal darah, masih sperma. 40 hari berikutnya 80 hari berubah segumpal darah. Ini berubah menggumpal darah ini Allah. Manusia cikal bakalnya. Ini suci. Bukan untuk dimakan, bukan manusia ini suci. Sebab ini asalnya dari mani. Mani itu suci. Kalau mani najis saya ogah selama nama bapak nih. Kayaknya dari mani nih asalnya. Itu begitu. Mana lagi? Yang kelima, segumpal daging, gumpalan daging. Begitu. Biasanya hamil di 4 bulan itu berubah segumpal daging. Itu cikal bakal manusia. Begitu. Itu juga suci. Kelima, keberapa tuh? 6. Keenam, susu. Tuh kayak susu sapi. Dari mana itu susu sapi? Dari darah. Tapi yang ngerubah adalah susu sapi. Halal susu sapi. Maka adat yang paling tinggi bangsa Arab. Bangsa Arab itu orang tidak bakal disusuin sama sapi, sama manusia lagi, walaupun orang lain. Maka Nabi nyusu kepada Siti Suwaibah, kepada Siti Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu susunya Nabi. Begitu.
dibanding daripada binatang, karena sapi mah nggak pernah baca Yasin. Kalau manusia mah maka bagus. Begitu. Nggak disapi. Begitu. Tapi yang bagus ya susu ibunya. Disebut apa? ASI. Itu ASI kalau saudara manggil orang tua ibu. Kalau kayak ini nih panggil orang tua emak, Asma. Air susu emak. Kalau kayak dia nih, bunda panggilannya, Asbun namanya. Air susu, bunda. Begitu. Maka disebut ASI kalau kita nyebutnya lah ibu. Begitu. ASI. ASI itu dari mana? Darah. Tapi yang ngerubah Allah. Maka produk mana saja, hatta orang kafir yang membuat susu, bakal ada tulisan di kaleng, ASI adalah yang terbaik. Kenapa? Karena produk Allah. Allah itu udah nggak bisa dilawan. Kalau susu kaleng itu 0,3 bulan, 0,6 bulan, 6 bulan sampai setahun, setahun sampai 3 tahun. Kalau ASI tiap hari berubah-berubah. Ini bayi umur sehari, maka olahan Allah pada ibunya segini yang dibutuhin. Ini bayi umur seminggu segini, dan tidak ada orang yang bisa per hari buatnya, tidak ada. Itu ASI. Maka rugi orang yang tak menyusui dia punya anaknya, merugi. Ini susu walaupun warnanya warna darah merah, tetap suci. Udah berapa tuh? 6. 7 telur, darah telur. Telur yang ada darahnya tapi tidak busuk telurnya. Jadi waktu kita ketok tuh ada darahnya, tapi enggak bau busuk. Ini suci, udah goreng aja. Begitu. Tapi kalau udah busuk, kalau sampai dieremin ndak jadi ayam, maka najis karena busuk. Telur yang darah, telur yang tidak busuk. Kalau ada ayam mati, ada telurnya dalam perutnya, itu telur itu dilihat. Kalau udah keras, halal ambil. Kalau masih belum keras, najis. Dari ayam mati yang kelindes motor, enggak disembelih, itu kalau telurnya keras, boleh diambil. Mana lagi kemudian terkait dengan benda-benda najis? Keberapa tuh tadi ya? Tinja, kencing, madhi, darah. 4. Berapa? 6. Waqaihin dan nanah. Nanah ini najis. Kenapa najis? Karena nanah itu asalnya darah, cuman udah berubah. Lagi darah aja najis, apalagi udah berubah. Begitu juga danur. Tuh, 7 danur. Apa tuh danur? Danur itu darah campur nanah. Begitu. Darah campur nanah itu juga najis. Begitu, najis. 8, cairan luka. Kalau berubah cairannya, bau. 9, cairan koreng. Kalau berubah, najis. 10, cairan pelentingan, kayak kaki kena knalpot, melenting, ada cairannya, berubah artinya bau, maka
Tapi kalau enggak berubah nih cairan nih, baik itu luka, koreng atau melenting, iya, atau belentingan, kalau airnya enggak berubah masih dihukumi suci. Tuh begitu. Jadi catatan cairan luka, cairan koreng, cairan pelentingan kalau berubah menjadi najisnya. Kalau tidak berubah maka hukumnya masih suci. Artinya kalau sampai kena baju, sholat kita tetap sah. Segitu dah tuh ngaji kita. Entar waqai'i ma'idatin, buat tanya jawab aja. Waktu yang ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa.